Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sebelum kita memulai kegiatan pada kesempatan kali ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, merendahkan hati, mengucap syukur kepada Allah atas segala nikmat dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam majelis ilmu Khaybar. Semangat dalam syiar. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa dan menerangi hati nurani kita, menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Dan insya Allah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Halo semuanya, sahabat milenial yang dirahmati Allah, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih semangat puasanya? Masih. Alhamdulillah. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita di studio Kak Solihul Hadi Yusuf, siswa kelas 11 IPA 5 MAN 1 Jembrana. Assalamualaikum Kak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, sehat, semangat, dan semangat. Alhamdulillah. Nah, sahabat milenial, Kak Yusuf ini adalah peraih medali perak bidang ekonomi pada KSM 2021. Masya Allah. Jadi Kak Yusuf ini nggak hanya berprestasi di bidang akademik, tapi juga di bidang agama, itu patut diacungi jempol nih. Nah, Kak Yusuf, aku mau nanya nih, gimana sih tips kakak biar bisa menjadi juara nggak hanya di bidang akademik aja, tapi di bidang agama juga? Tips-tips seperti itu. Yang pertama nih, atur niatnya. Niatnya baik, insya Allah hasilnya baik. Kalau niatnya buruk, ya wassalam, hasilnya pun akan begitu. Dan juga tetap doa dan ikhtiar. Tetap semangat ya teman-teman. Itu dia tipsnya. Ya. Terima kasih Kak Yusuf. Sama-sama. Tuh, kita harus semangat kalau misalnya mau mengejar impian kita dan menjadi juara. Nah, sahabat milenial, sekarang kita akan mendengarkan bersama kajian materi yang akan diangkat oleh Kak Yusuf dengan tema indahnya toleransi dalam Islam. Sahabat milenial, belakangan ini pembahasan mengenai toleransi sedang hangat diperbincangkan. Terdapat berbagai pemahaman mengenai toleransi yang akhirnya membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya toleransi itu apa sih? Nah, bersama kita di sini, Kak Yusuf akan memberikan penerangan dan pencerahan kepada kita semua tentang bagaimana sih dan apa sih itu toleransi dalam perspektif Islam tentunya. Dan sampai mana batas umat Islam itu harus menunjukkan toleransinya. Langsung saja kita dengarkan bersama kajian yang akan dibahas oleh Kak Yusuf ini. Untuk Kak Yusuf, dipersilahkan. Terima kasih Nisa. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, masih sehat kan? Alhamdulillah. Semangat ya puasanya. Semangat puasanya. Di hari yang insya Allah penuh barakah ini, di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai indahnya toleransi dalam Islam. Ada sebuah analogi sederhana mengenai toleransi dalam Islam. Toleransi itu ibaratnya seperti ini. Setiap individu pasti memiliki perbedaan kan? Contohnya saja dalam hal minuman. Misalnya ketika kita bersama teman kita pergi ke kantin. Ada yang suka membeli teh, kopi, susu, atau air mineral saja. Nah, begitulah wujud toleransi yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
yang penuh dengan keberagaman. Ada sebuah riwayat yang berbunyi, kana Sahal bin Hanif wa Qais bin Sa'ad qa'idaini bil Qadisiyah famarru alaihima bi janazatin faqaman faqila lahuma innaha min ahlil ard ay min ahli dhimmah faqalat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kan marrat bihi janazatun faqaman faqila lahu innaha janazatun yahudi faqala alaysat nafsan, rawahu Bukhari. Diceritakan ada dua orang sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Hanif dan Qais bin Sa'ad yang sedang duduk sambil beristirahat di Qadisiyah. Ketika itu ada sekelompok orang yang sedang memikul keranda jenazah. Keduanya pun berdiri. Orang-orang yang melihat di sekitarnya memberitahukan kepada mereka bahwa orang tersebut adalah orang non-muslim, yaitu Yahudi. Mereka mengatakan, kami pernah bersama Rasulullah. Ketika itu lewat juga jenazah Yahudi. Nabi pun berdiri. Setelah itu kami mengatakan kepada Nabi, ya Nabi, itu kan jenazah Yahudi. Lalu Nabi menjawab, bukankah ia adalah seorang manusia? Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah teman-teman, Rasulullah telah mengajarkan bagi kita akhlak yang mulia tentang bertoleransi. Siapapun agamanya dan apapun dia. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengutip riwayat ini sebagai salah satu contoh toleransi dalam Islam. Disebutkan bahwa toleransi adalah sikap saling menghargai, saling menghormati tanpa adanya penghinaan di atas perbedaan. Baik perbedaan pendapat, pemikiran, budaya, suku, maupun agama. Dan makna sebenarnya dari toleransi itu adalah membangun hubungan harmonis dengan sesama manusia, atau dalam Al-Quran disebut hablum minan nas. Teman-teman, sahabat milenial dimanapun berada dan hadirin yang dirahmati Allah, inilah Islam yang sudah terlebih dahulu mengajarkan tata cara bertoleransi, mengemukakan hukum HAM ribuan tahun sebelum hukum HAM internasional diputuskan. Tinggal bagaimana saja kita selaku umat Islam bisa benar-benar menjalankan ajarannya yang begitu indah ini. Untuk menguatkan kita dalam bertoleransi, setidaknya ada 4 prinsip dasar yang harus kita ketahui mengenai toleransi dalam Islam. Mari kita bahas satu persatu ya. Prinsip yang pertama, prinsip at-ta'addudiyah, prinsip keragaman atau pluralitas. Keragaman sejatinya adalah watak alam dan bagian dari sunnatullah. Allah menciptakan keberagaman karena memiliki satu tujuan yang tercantum dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, seluruh manusia, baik Islam maupun non-Islam, Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi teman-teman, Allah memerintahkan kita dalam ayat ini untuk saling kenal mengenal. Dan selanjutnya saling menghargai di atas keberagaman. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jika kita ingin mengenal, menyayangi, dan mencintai, maka ta'aruflah. Lanjut kepada prinsip yang kedua, prinsip waqi' bi masyiatillah.
Prinsip bahwa perbedaan terjadi atas kehendak Allah. Al-Quran sendiri menegaskan dalam Quran surah Yunus ayat 99 yang berbunyi, Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a fa'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, niscaya beriman semua penduduk di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar menjadi orang-orang yang beriman? Jadi, kalau Allah mau, bisa saja semua penduduk di muka bumi ini menjadi Islam. Namun, hal demikian tidak dikehendakinya. Prinsip yang ketiga, ka'usrah wahidah. Prinsip kesamaan, yakni memandang semua manusia dalam satu keluarga. Dari sisi penciptaannya, kita lihat bahwa semua orang di bumi ini pasti diciptakan oleh Allah, satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sisi nasab atau keturunannya, semua orang akan kembali kepada satu moyang, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian prinsip yang keempat, yang terakhir nih, prinsip takrimul insan lil insaniyah. Prinsip kemuliaan manusia atas status kemanusiaannya. Manusia adalah makhluk yang ditinggikan derajatnya oleh Allah dari seluruh ciptaannya dan juga dinobatkan sebagai khalifah di muka bumi ini. Prinsip ini berkaitan erat dengan peristiwa Rasulullah tadi, bahwa Rasulullah berdiri sebagai penghormatan kepada jenazah Yahudi itu dilakukan hanya semata-mata oleh status kemanusiaannya, bukan warna kulitnya, suku, maupun agamanya. Selain itu, juga untuk membesarkan dan mengagungkan asma Allah yang telah menciptakan manusia dan mengembalikan rohnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi, ingat ya kawan, sikap toleransi itu akan terasa sangat indah bila kita selaku umat Islam benar-benar menjalankannya dengan baik dan bijaksana. Dan konsep toleransi dalam Islam hanya mengajarkan dalam konteks sosialnya saja atau muamalah, bukan masalah vertikal atau ibadahnya yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Toleransi hanya memiliki satu tujuan, yaitu mewujudkan rasa aman dan damai antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, kita membiarkan dalam arti memberi kesempatan kepada umat agama lain untuk menjalankan agamanya dan sebaliknya, tanpa kita perlu ikut-ikutan mengucapkan, merayakan, apalagi mengikuti ibadah ritualnya. Boleh bertoleransi, bahkan sangat dianjurkan. Namun, jangan sampai kebablasan hingga meremehkan hukum Tuhan, mencampur adukan kepercayaan, dan malah mengikuti bisikan setan. Na'udzubillah min dzalik. Bagi teman-teman milenial, marilah kita junjung tinggi sikap toleransi yang sebenarnya, bukan sikap toleransi yang intoleran ya. Oleh karena itu, toleransi harus dimulai dari diri sendiri. Dengan menjaga budi pekerti, atur niat supaya rendah hati, sehingga nanti kedamaian akan terjadi. Amin. Prinsip kita sudah sangat jelas yang tercantum dalam Quran surah Al-Kafirun ayat ke-6. Jika kita mengerti bahwa toleransi terbaik adalah lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan untuk diterapkan dalam kehidupan. Yang baik datangnya dari Allah dan kesalahan itu ada pada diri saya pribadi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak Yusuf, saya suka banget nih dengan statement terakhirnya. Jelas dan tegas. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.
Prinsipnya sudah jelas. Jadi silahkan beribadah dan berkeyakinan masing-masing tanpa harus mencampur adukan satu keyakinan dengan yang lainnya. Masya Allah, terima kasih Kak Yusuf. Sama-sama Nisa. Baik sahabat milenial dimanapun kalian berada dan terutama di studio, seperti biasa saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya buka kesempatan pertama. Siapa nih yang ingin bertanya? Ayo. Silahkan. Apa saja batasan umat Islam bertoleransi dengan umat agama lain? Wah, bagus sekali nih pertanyaannya. Silahkan Kak Yusuf nih, boleh dijawab. Terima kasih Nisa. Batasan-batasan umat Islam dalam bertoleransi kepada umat agama lain. Kita yakini bahwa dan Al-Quran sendiri menegaskan Islam adalah agama yang paling toleran karena telah diberikan contoh oleh sosok yang paling menjunjung tinggi sikap toleransi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan begitu ada 5 batasan toleransi dalam Islam yang harus kita jaga sebagai umat Islam. Batasan yang pertama, tidak mencampur adukan antara akidah dan syariat umat Islam dengan umat agama lain. Yang kedua, cukup menghargai dan menghormati tanpa harus membenarkan atau meyakini ajaran umat agama lain. Dan yang ketiga, tidak merayakan apalagi ikut-ikutan dalam ritual ibadah agama lain karena itu sudah termasuk musyrik. Batasan yang keempat, yaitu tidak menikah beda agama kecuali sudah dalam satu ikatan agama, yaitu Islam. Yang kelima adalah tidak menjadikan umat agama lain sebagai pemimpin di wilayah yang mayoritas Islam. Itulah 5 batasan yang harus kita jaga sebagai umat Islam dalam bertoleransi kepada umat agama lain. Itu Nisa yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kak Yusuf atas penjelasannya. Gimana nih Kak yang tadi bertanya, udah bisa dipahami penjelasannya? Bisa. Alhamdulillah. Semua ada aturannya ya sahabat milenial, sama dengan toleransi. Dalam Islam pun hal ini ada batasan-batasan yang harus kita ketahui ya Kak Yusuf. Iya. Sehingga kita tidak kebablasan dalam memahami dan menerapkan toleransi. Nah, semakin menarik nih pembahasan kita kali ini. Tapi sayang sekali saya hanya dapat membuka kesempatan bertanya 1 kali lagi untuk para teman-teman yang ada di studio. Siapa nih yang ingin bertanya untuk kesempatan terakhir? Saya. Silahkan. Akhir-akhir ini kan Kemenak sedang menggaungkan moderasi beragama. Bisa dijelaskan apa itu moderasi dan mengapa moderasi beragama itu penting dalam kehidupan? Mengenai moderasi beragama, pertanyaan yang sangat berbobot sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Moderasi beragama perlu kita selidiki dulu dari sisi kebahasaannya. Dari bahasa Latin yang berarti moderatio, artinya adalah kesedangan, tidak kelebihan atau tidak kekurangan. Dan diserap ke dalam bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Jadi, kata moderasi jika disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama, yang artinya suatu tindakan atau upaya untuk penghindaran kekerasan dan penghindaran keekstriman dengan tidak meremehkan hukum-hukum dan ajaran-ajaran Islam. Moderasi ini sangatlah penting dalam kehidupan. Mengapa? Karena bila tidak ada moderasi beragama, ya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka timbul radikalisme, keekstriman dalam beragama, dan juga terorisme. Bagaimana itu keekstriman dalam beragama? Orang-orang yang menganggap ekstrim dalam beragama itu memiliki 3 batasan. Kalau orang sudah mengatasnamakan agama, itulah dianggap ekstrim, dan jika ia telah melanggar, yang pertama, harkat dan kemuliaan manusia. Yang kedua, melanggar kesepakatan bersama demi kemaslahatan umat. Yang ketiga, melanggar hukum. Hukum apapun itu, hukum agama maupun hukum negara. Itulah mengapa moderasi sangat penting demi mewujudkan kerukunan, perdamaian, dan kebebasan dalam beragama. Maka moderasi beragama itu adalah sesungguhnya jati diri bangsa kita.
jati diri bangsa Indonesia yang harus kita wujudkan masing-masing dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Allahu a'lam bishawab. Itu Nisa. Oh, jadi gitu ya Kak arti dari moderasi beragama. Kita harus saling memahami, menghargai, dan bertoleransi dalam bermasyarakat dan bernegara di Indonesia yang masyarakatnya majemuk. Salah satu caranya adalah dengan moderasi beragama ini. Terima kasih ya Kak Yusuf sebelumnya udah memberikan kajian materi yang kakak tahu dan kakak bisa share ke kita ya. Dan sahabat milenial yang ada di studio maupun dimanapun kalian berada, terima kasih sudah setia menyaksikan Khaybar. Stay tune terus di channel YouTube Man Saja dan nantikan kajian Khaybar selanjutnya yang insya Allah selama bulan Ramadan ini akan ditayangkan setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan saya Anissa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial.